Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Oke, kalau kalian ingat minggu lalu kita hardscaping tank Chopper ini, tank 60-60-30 bareng Caher. Kali ini kita akan planting. Ini mungkin udah kurang lebih 2 minggu diisi air ya, udah di cycling sekitar 2 minggu, harusnya sih amonianya udah nol ya. Karena Caherinya sibuk banget, jadi kita baru sempet hari ini untuk planting. Dan sekarang Caher lagi istirahat dulu, ngumpulin tenaga buat planting. Karena seperti biasa, ini malam lagi kita mulai kerjanya ya. Oke, kita cek dulu amonianya. Kalau dilihat sih ini airnya kuning ya dari tanin. Ya wajar sih, karena ini kita pakai kayu baru, kayu kisirem yang memang amonianya terkenal cukup banyak. Tapi nggak apa-apa, semua pasti butuh proses. Nanti kalau memang kuningnya parah banget sih, kita kasih Sikam Purigen. Air 10 mili. Masing-masing 6 tetes ya, ada 3 reagen di sini. Agak ribet tapi yang model tetes gini lebih akurat. Tinggal tunggu 1 menit, lalu kita komparasi dengan komparator warnanya. Tunggu 1 menit. 1 minute 37 seconds later. Selagi kita nunggu, nanti ini airnya kita kuras. Tapi nggak akan kita buang semua, mungkin kita tampung 1 baskom atau 1 ember ya, karena di airnya udah mulai banyak tumbuh bakteri nitrifikasi. Jadi ini kita kuras, sebagian kita tampung, lalu kita planting. Selesai planting, isi air lagi, dan digunakan air tadi yang bekas kurasan awal ya. Jadi begitu salah satu triknya untuk tidak membuat bakteri nitrifikasi yang udah mature di dalam substrat dan di dalam filternya itu tidak mati ya. Kalau lihat komparator warnanya, ini sih kuning ya. Kalau kuning artinya ini 0 ppm, jadi amonianya udah 0. Kalau sini hijau itu 0,5 ppm, itu masih agak bahaya untuk ditanemin karena akan rawan melting. Nih udah kuning, jadi 0 ppm artinya nitrifikasi udah berjalan dengan baik, siap untuk planting, bahkan mungkin sebenarnya siap untuk diisi fauna. Alright, sekarang kita lihat tanaman apa aja yang akan dipakai. Nah ini untuk yang bagian airnya, gue udah nyiapin Monte Carlo Wabikusa ya. Wabikusanya kecil-kecil kayak gini, mungil banget kan, lucu ya. Ini buat diselip-selipin di kayu. Lalu juga nanti untuk efek agak semak-semaknya ini ada Hygrophila pinnatifida. Lalu untuk nambah kesan natural nih ada Marsilea tenkasi. Lalu di sini ada Alternanthera reniki mini. Lalu ada tanaman favorit gue nih, Storogyn repens, harus selalu ada. Lalu ini punya beberapa bolbitis. Lalu ada kadaka juga, ya nanti kita pakai deh. Semuanya kita pakai. Lalu ada flemos, ini kesenangannya Caher nih, flemos. Ada mini pelia lempeng juga. Lalu di sini yang gue bilang di area belakang, yang area darat, ini ada Cyperus. Halo Meng, mau makan Meng? Cyperus helveri, beneran dimakan loh. Cyperus helveri darat ya. Ini cakep banget kalau udah berbunga. Contohnya kayak gini nih. Nih, ini bunganya. Lalu nanti di bagian belakang, di bagian yang area daratnya, kita punya beberapa tanaman. Ini gua nggak tahu sih namanya apa. Ini minta dari Faruk, dari Agropeni ya ini. Agropeni Beja Kemayangan. Lalu ini ada juga Echinodorus darat. Ini cukup tinggi, ntar kita taruh di belakang juga. Lalu ini ada jenis pakis-pakisan. Nanti mungkin yang daun gede-gedenya kita potong, jadi pakai yang kecil-kecilnya aja. Yang penting rhizomnya ada. Yang kecil-kecil gini mungkin akan dipakai. Oke, that's it. Udah semua. Tinggal kita planting. Sekarang kita nunggu Caher hibernasi dulu ya, karena dia baru pulang dari Palembang, kasihan capek. Oke, ciao.
Udah segar? Baru balik dari Palembang suruh planting. Ya. Kita mulai aja, Cak. Ini udah banyak tanaman. Mau yang mana dulu? Depan? Belakang? Depan dulu ya. Ini ada kursi ini. Kursi plastik. Nah. Oke. Visit. Hop. Mau apa dulu, Cak? Kalau pemikiranku ini diselipin sini. Nanti kalau kurang soil kita tambahin buat reniki sama storogin. Ya ini Reniki dulu aja. Reniki dulu. Baru. Reniki. Oke. Cak, ada ini nggak kalau kamu tuh teknik-teknik planting biar terkesan terlihat natural, ada nggak? Biasanya kayak gimana trik-triknya? Soalnya kan kalau kamu kan kebanyakan mainnya natural tuh, kayu model begini, tapi plantingnya juga terlihat alami. Kalau aku biasanya full kasih air. Oh, full kasih air, Ya, baru baru planting. Karena kalau gini, ntar kasih air mesti beda. Malah banyak spot yang seharusnya enggak. Tapi kalau pas di video jadi agak kurang enak ya, Ya. karena airnya agak butek. Butuh. Biasanya diisi air baru Ya. langsung kelihatan ya di mana posisinya ya. Nah, terus itu salah satu trik lagi coy. Kalau gua sih biasanya agak becek-becek gitu. Terus kayak planting gini, kalau ada air kan ini kembang. Oh iya. Jadi posisinya yang tinggi yang mana, pendek yang mana kelihatan kalau di air. Nah, kalau untuk flame moss nanti kita tanya lagi nih, triknya si Cak Hep kalau untuk nempelin flame moss kayak gimana? Karena kalau flame moss ini kan soalnya tubuhnya ke atas tuh. Ya. Kadang ada orang yang nempelin rebah, ada yang nempelin langsung ke atas. Kita tanya ntar Cak Hep kayak gimana. Tapi sebelum itu kita selesaiin foreground-nya dulu. Sama hal lain, biasanya kalau kayak gini kan daunnya deket sama akar nih. Kalau mau nancap agak dalam kan susah, dipotek-potekin aja. Sehingga yang ditancapnya ini botak, nggak ada air sama sekali. Nggak ada air, nggak ada daun sama sekali. Sama yang perlu kalian perhatiin, biasanya kalau dalam planting ini area-area yang shading. Jadi shading itu maksudnya area yang teduh ya, yang tertutupi oleh kayu. Tanamannya ya jangan pakai tanaman yang membutuhkan cahaya yang tinggi. Jadi kayak misalkan ini storogin sama reniki kan butuh cahaya agak tinggi. Jangan ditaruh di bawah kayu. Jadi area yang kena cahaya langsung. Yang area di bawah kayu kalian bisa pakai buce atau pakai anubias atau tanaman low light lainnya. Yang ini nggak usah merah. Yang ini hijau aja. Ya, jadi biar Storogin. ada kayak jalan ke sana. Storogin ya. Oke. Sama itu tadi tuh tips barusan dari Cak Her. Padahal nggak ngomong tapi gue ngerti maksudnya. Jadi kalau kalian tanaman punya berbagai macam warna, kalian bisa membuat tanaman ini seperti jalur. Biasanya kalau kalian pakai pasir atau pakai apa namanya silika, bikin jalan warna, bikin jalan yang berwarna yang berbeda ya. Bisa juga kalian pakai tanaman. Tadi Cak Her idenya yang di sini dibikin hijau semua, pakai Storogin repens, sehingga terlihat seperti jalanan dari tanaman gitu. Alur seperti alur. Nah, sama tips lain, kalau kalian punya substrat yang tipis di bawah, pengen ada tanaman karpetan, bisa model kayak wabikusa kayak gini. Disempil-sempilin, ini kan di bawah dalamnya udah ada soil, jadi dia bisa tumbuh. Jadi nggak perlu substrat tebal-tebal di depan. Ini tinggal disempil-sempilin aja di area-area yang sekiranya nggak banyak soilnya. Itu kan planting gak ada airnya. Ntar tak coba versi waktu ada airnya. Ini kita isi air sekarang. Atau ini kita coba dulu aja.
Oke. Jadi kemungkinan terbang kan banyak ini dan Iya. naik. Kalau planting ada airnya kan sekali nancep udah nancep ya Langsung udah. nancap. Oke. Ini kita padatin dulu aja ya depannya. Yuk. Kalau untuk lebih jelasnya teknik, kalau kalian ngelihat kan kayaknya kok Cak Her tuh main tancap aja langsung gampang gitu. Tanamannya nggak gampang-gampang langsung ketancap. Gue pernah jelasin sih di video yang teknik menancap tanaman, itu ada tekniknya gimana pinset yang pemilihan pinset, lalu arah nancepnya dan segala macam tekniknya udah pernah ada di video sebelumnya. Cek ya. Nyamarin sambungan. Biasanya kalau Pinata Vida itu harus ditancap atau bisa dilem, Cak? Dilem bisa. Dilem bisa ya? Kalau dekat substrat dilem. Karena kan akarnya ke bawah. Oke. Sebenarnya ditaruh di atas pun tanpa substrat ya bisa hidup ya. Nah ini bisa trik juga coy. Jadi pakai air dari tank lain yang kalian anggap udah lebih mature. Ini transfer dari tank yang sebelah sana. Tank yang sebelah sana nanti mungkin minggu berikutnya ya. Dikasih teaser dulu aja. Ada yang ini juga, Cak. Tadi gue pengennya ada ini. Bisa di tengah. Satu juga. Atau kalau nggak dikasih sama dia, yang penting dia selalu basah aja bawahnya selesai. Sesuai ekspektasi. Jadi intinya kita ambil beberapa macam ukuran, lalu disatuin ya, biar langsung kelihatan lebat ya. Terus dilem di kayu di bagian belakang ya. Oh. Baru ditempel ke kayunya. Betul. Jadi langsung jabrik coy. Tapi artinya kita perlu stok flame-nya yang udah agak panjang-panjang dan banyak ya. Kalau bisa trimming-an ya. Karena kita udah tahu akarnya. Jadi Cak Her tuh gitu dia, satu tank, hardscape-nya diubah-ubah dikit, plantingnya diubah dikit jadi layout baru. Dan biasanya dia SKS ya, sistem kerja satu malam. Jadi dalam sebulan udah siap untuk foto kontes berikutnya. Tekniknya gini, jadi kita nanam seakan-akan tanamannya udah tumbuh cukup lama gitu. Jadi tinggal ngerapiin aja sebulan paling lama 2 bulan ya. Kayak Om Narto juga kayak gitu kan, sering gitu deh. Sebulan jadi. Ya, butuhnya ada jam 6. Iya. Jadi cuma sebulan doang kerja ekstra aja ya. Setelah itu ganti lagi. Makanya dalam setahun cara itu bisa ikut lomba di berbagai kompetisi dengan layout yang berbeda-beda. Padahal sebenarnya tanknya sama. Hardscape diubah, sedikit geser-geser, tanaman juga diubah, jadi layout baru. Ini teknik apa lagi nih, Cak? Oh, mau jelipin supaya nyatu yang lepas-lepas ya. Banyak ya teknik ini. Jadi Pinata Vida ini sebenarnya tidak harus ada substrat, bisa kalian lem di hardscape
atau selip-selipin aja, dan juga dia gampang banget keluar daun airnya. Jadi saya nih tekniknya dia taruh di selipan kayu yang tertepok di depan air. Tapi walaupun daun daratnya agak kurang enak ya, biasanya warnanya hijau ya. Sama kayak sambungan-sambungan kayu tuh biasanya kan masih kelihatan kokopitnya atau bekas lemnya, kapas tutup rokoknya ya. Biasanya kalau kamuflase dengan mos. Kalau untuk pribadi biasanya suka pakai mini pelian, pakai clipping ya. Jadi rantai situ jahat. Jadi emang kayak gitu sih. Kalau misalkan tanaman itu terlalu padat, nanam terlalu padat, jadi antar batang ubah dan rongga, jadi nggak bisa lewat O2, nggak bisa lewat oksigen, nggak bisa lewat nutrisi. Terus pikiran. Enggak, ini tekniknya orang baru kayak apa? Oh, yang tanaman yang didakron-dakronin gitu. Iya. Iya. Kayak gitu cara mereka ya. Kalau mereka malah satu Satu gulung oh, berarti biar benar-benar nggak saling nempel ya. karena kalau satu itu Yang lain nggak ikutan gitu. ya Terus satu lagi. Oke. dan kalau dicabut satu pun jangan ya. Iya, nggak lepas bareng ya. Biasanya kalau untuk dinas ya, kita satu pot untuk tanam berapa batang ya idealnya? 3 sampai 4 ya. Kalau enggak Oh dipindah, karena yang lamanya udah enak kan, rapatnya kan keluarkan. Iya. Di tempat yang lamanya dia udah nempel soalnya kan. Kalau untuk stem plants biasa sama, kalau nancap 3 sampai 4 batang juga. ya. Jadi panjang pendeknya tergantung dari si alur kayunya ya. Jadi seakan-akan si kayunya punya jabrik. Ribut coy, main air terus, beginilah jadinya. Jadi seri gading. Nah terus ini yang mana yang masuk ke air sembarangan nggak? Bisa ujung pangkal bawah atau pangkal atas? Beda. Ya. Jadi harus yang bawah ya, yang ke air ya. Walaupun nggak ada akar kayak gini bisa tumbuh. Tapi kan suka ada tuh yang seri gading yang varigata tuh yang ada putih-putihnya, itu sama seri gading juga. Dapat aja lagi. Ini mana di belakang ya, dinding belakang. Jadi maksudnya kalian itu bisa manfaatin kalau misalkan konsepnya kayak gini, bisa manfaatin tanaman-tanaman yang ada di sekitar, kayak misalkan di pinggir-pinggir solokan ataupun di semak-semak, di dinding-dinding rumah, kayak seri gading ini kan tempat tumbuh liar, ataupun tanaman-tanaman merambat lain lah. Kalau dalam definisi aquascape itu bisa dikategorikan sebagai riparium. Ya kalau kalian ingat di video yang menjelaskan aquascape itu apa, jadi riparium itu kayak represent ataupun apa ya, kayak miniatur dari pinggiran sungai. Jadi ada bagian airnya, ada bagian daratnya. Jadi tanamannya di air, tumbuh keluar air, darah. Ini dikatakan salah satu contoh riparium. Wih, jadi lokal point.
Ya, akhirnya selesai juga pekerjaan 4 jam planting keroyokan. Konsep awalnya sih agak sedikit berbeda ya. Tadinya ada kayak jalan warna hijau dari Storogin Repens, cuman karena tanaman di sini banyak yang udah mature, diambil-ambilin sama Caher karena bentuknya itu udah lebih matang, udah lebih enak, lebih siap untuk difoto ataupun untuk konten video seperti ini. Tadi untuk contoh kalau memang sudah mature kayak gini gitu. Oh iya benar. Sama itu juga trik buat orang yang suka ini apa namanya kontes live ya. Ya. Pakai tanaman yang udah mature. Ya. Kalau untuk kontes foto gimana Cak biasanya kalau kamu? Sama kayak gituan. Sama. Tapi kan masih nunggu untuk nyetabilin sama tanaman yang lain. Berarti kamu di Malang punya banyak stok tanaman ataupun akuarium yang khusus nyetok tanaman-tanaman untuk planting langsung gitu ya kayak gini? Ya. Iya. Ada lagi Cak yang mau di-share sama teman-teman? Itu aja sama ini lebih jeli melihat pertumbuhan tanaman. Jadi kalau memang ini sama-sama jenis tapi tumbuhnya beda, mungkin ada kesalahan di substrat ataupun cahayanya kurang, dipindah aja. Dipindah ataupun harus rajin trimming ya, misalnya satu udah kegondrongan. Jadi yang penting apa yang kita inginkan, shape ataupun bentuk secara overall look-nya itu harus tetap terjaga. Jadi banyak orang yang bisa setting tapi maintenance-nya males. Itulah yang membedakan mungkin gua juga ya. Membedakan kita dengan para juara kayak Caheri, Yoyo dan lain-lain. Mereka tuh sangat detail, maintenance juga sangat rapi. Semua penempatan tanaman sangat dipikirkan bagaimana bukan hanya penempatannya pada saat nanam aja, pada saat perkembangannya, pada saat maintenance. Kalau tanamannya kira-kira nggak enak dilihat, dipindah gitu Cah ya. Intinya pokoknya bagaimana bentuk keseluruhannya itu tidak mengganggu hardscape-nya dan enak dilihat mata gitu ya. Jadi memang kadang ada yang sayang mau trimming karena udah subur bagus, malah ngilangin hardscape-nya ya. Jadi tanaman jangan disayang-sayang ya. Toh yang habis dipotong juga masih bisa dimanfaatin lagi lah. Apalagi kalau punya ada tank 2 penampungan ya. Apa. Enggak, kalau buat kontes kan biasanya ada yang besar sama kecil. Jadi yang besar bisa untuk planting yang waktu kecil, yang kecil, tank kecilnya. Jadi saling substitusi ya, tukeran ya. Tadi kita juga ngambil dari tank yang ini, pokoknya dari semua tank yang di sini. Tanaman daratnya juga ngambil dari Palut. Kayaknya mungkin dimarahin Asep besok nih, banyak tanaman yang kita ambil. Nah, seperti yang gue jelasin tadi, ini konsepnya sesuai ekspektasi gue di awal, bikin riparium ya. Jadi ada airnya, ada bagian daratnya, seperti replikasi dari pinggiran sungai ya. Dan untuk tipe riparium kayak gini memang enak pakai tank ceper, tank cube dan ceper gitu ya, shallow tank. Jadi ini juga dari 3 sisi enak dilihat, dari kiri, dari depan, dari kanan, dari diagonal. Pokoknya semua sisi enak dilihat, kecuali dari belakang. Dari atas juga enak dilihat. Nah, untuk yang atas ya, untuk perawatan kayak gimana? Gua kan nggak terlalu ngerti nih masalah tanaman darat. Ya, karena akar udah sebagian udah masuk ke substrat sama lembabnya air. Mungkin sebagian masih bisa, tapi biasanya dibantu sama misting manual aja ya. Manual, spray Ya. Atau mungkin yang paling enak pakai mist maker. Pakai mist maker. Nah, dengan adanya mist maker kayak gini kan dia menghasilkan uap air ya. Jadi bisa mengurangi repetisi kalian untuk spray manual dan juga menambah estetika. Ada yang vaping Cak di belakang. Ada yang mau tambahin lagi Cak? Sebelum kita tutup? Itu aja. Sama paling komposisi warna paling. Komposisi warna ya. Jadi biasanya kalau warna tuh dikelompokin satu jalur, satu alur gitu ya. Biasanya. Terus kalau banyak yang bagian yang banyak hijau, coba kasih kombinasi merah atau apa. Tapi biasanya kalau orang merah jangan taruh sembarangan kayak gitu ya. Jadinya malah ngerusak ngerusak first impression ya. Jadi biasanya merah tuh per kelompok ya. Mau satu kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Dari sini ada merah, sini sampai ke sini. Jadi ada urutannya kayak. Iya, biasanya malah bentuknya segitiga ya kayak ini. Sini merah, ini Tiger Lotus merah. Jadi kayak membentuk sama ngikutin ini ya, hardscape-nya juga. Ngikutin alur hardscape ya. Jadi intinya gitu, tanaman merah karena itu sangat mencolok mata. Jadi kalau kalian naruhnya scattered ataupun menyebar sembarangan itu malah nggak fokus, jadi emang merusak overall look dari si hardscape-nya dan shape tanamannya. Kayaknya cukup ya? Puas ya sama hasilnya? Sesuai ekspektasi ya? Ya. Nanti ini tergantung perawatannya aja. Karena banyak orang yang bisa setting, tapi
malas merawat. Jadi intinya di aquascape itu bukan hanya settingnya tapi juga perawatan. Oke, kalau kayak gitu ditutup aja. Ingat, aquascape itu tidak mudah tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquareset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Jangan lupa juga saksikan channelnya Cak Heri Rasio, karena dari hardscaping sama planting juga ada di channelnya Heri Rasio dengan style yang berbeda dengan stylenya Cak Heri sendiri ya. Oke, jangan lupa subscribe juga channel kita berdua. Oke, akhir kata, Wendy dan Heri Rasio dari Aquajaya Lenteng Agung mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Cak.